teman-teman, ketemu lagi dengan aku, Adila. Dan di video ini kita akan belajar tentang fungsi not sama if error. Nah, ini di materi terakhir ya, tentang if function yang biasa dipakai. Jadi nih not ini simple sih. Jadi dia tuh cuma nge-reverse fungsi boolean yang ada di sel yang lain. Misalnya, kalau misalnya dia di sini aku ada dua boolean konten ya. Jadi boolean itu kan true atau false. Kalau dia true, dia akan berubah jadi false. Kalau dia false, dia akan berubah jadi true. Ini misalnya sama dengan not true, maka false. Kalau dia not false, berarti dia true. Nah, ini kalau misalnya dipakai di misalnya angka 1 gitu ya. Ini dia jadi false karena sama kayak true. Tapi kalau di 0, nah ini jadi yang 0 itu jadi true. Jadi ini bisa kita coba nih. 0 biar kelihatan 1 sama dengan not 0 berarti true. Not 1 atau not B7 berarti false. Tapi kalau ini kita ganti 10 ini dia soalnya kalau boolean kan itu cuma 01 atau true or false aja ya. Jadi 10 itu dia nganggapnya jadi kayak 1 sih. 2 juga false. Ini jadi dia kayak ngelihat kalau dia cuma nge-reverse aja sih, kayak kalau true dijadiin false, kalau false dijadiin true. Ini kalau not. Terus kalau if error ini dipakai untuk ngelihat apakah sebuah formula ya atau handling untuk ngecek apakah sebuah formula itu ada errornya gitu. Terus kita juga bisa ngehandle nih, misalnya kalau dia error mau kita apain. Contohnya nih, sebagai contoh nih para enak. Misalnya kita ada beberapa data di sini. Kita ada text, ada numbers, ada true, ada false, sama ada hasil dari formula yang error. Ya. Nah, aku masukin kata-kata if error. Nah, if errornya tuh ngambil dari value yang ada di sel sebelumnya ya, C5. Jadi kalau value-nya if error C5, value if error, kalau dia error kita bilang ini error aja. Tapi kalau enggak, dia akan kembaliin apa yang ada di C5, ruang kerja. Terus coba kita lanjutkan. Nah, 10 ini nggak ada error, true nggak ada error, false nggak ada. Nah, ini kalau ada errornya. Error. Nah, misalnya nih kita mau ngebagi, misalnya error tuh 1 dibagi, biasanya yang paling sering nih ya, case yang paling sering, misalnya kita ada pembagian dibagi 0, angka-angka dibagi 0. Nah, kalau dia misalnya aku kasih data, misalnya data apa ya, data penjualan deh, data penjualan per hari atau data penjualan per jam. Misalnya di sini ada data jam. Ini ada total penjualan. Ya. Misalnya 5 jam itu ada 500.000. Terus 3 jam ada 450.000. Terus 0 jam ini 0. Nah, terus di sini aku bilang aku mau ngelihat penjualan per jam. Kayak di penjualan per jam berarti kan C12 dibagi jumlah jamnya B12. Oke. Ini kalau dibagi-bagi terus, yang nggak ada jamnya kan nggak ada penjualan dong. Nah, karena nggak ada penjualan nih jadinya error.
Nah, di sini aku mau handle kalau misalnya dia error, aku bilang aja kalau di situ tidak ada atau belum jualan gitu. Nggak ada belum jualan, ya udah nggak ada penjualan per jam. Belum jualan. Saya nggak bisa kayak gitu error testnya, handling testnya. Nah, dia langsung otomatis, jadi nggak keluar div pagar div spasi 0 tanda seru kayak gini gitu. Ini agak susah, tapi kita bilang aja belum penjualan, atau kita simple aja bilang kalau error ini kita taruh aja 0. Nah, dia otomatis jadi 0. Nah, ini akan membantu nih, apalagi kalau misalnya kita mau ngerata-ratain ya. Nanti ini kita akan belajar tentang average. Ini misalnya kita mau ngerata-ratain, karena ini bisa tuh dirata-ratain. Jadi rata-rata penjualan per jamnya 83.333 ya, karena ini ada yang 0 gitu. Terus kalau misalnya nggak di handle errornya kayak tadi, ini nggak bisa nih jadinya dirata-ratain. Misalnya kita jadiin, nah ini jadi keluarnya div juga karena emang nggak bisa dirata-ratain sama 0. Jadi ini bisa jadi salah satu handling case lah kalau misalnya ada error-error. Kita taruh aja if error, maka kita mau naruh number atau angka berapa atau huruf apa yang ada di situ, atau mau ngasih informasi apalah intinya yang jadi jawaban dari kata-kata yang error ini. Nah, inilah penggunaan not sama if error. Semoga bisa dipakai di pekerjaan kalian sehari-hari, dan sampai ketemu di video berikutnya. Dadah!